tak kunjung berhenti. Cuaca sangat dingin. Adrian masih berkutat di depan layar komputer. Seluruh siswa kelas 1 baru saja pulang. Jam dinding di ruang labkom menunjukkan pukul 17:15. Hari itu Kamis Kliwon, atau 19 November. Penulisan Martin harus selesai besok. Padahal tugas OSIS yang lain juga masih seabrek, yaitu penulisan proposal Isra Mi'raj, pembuatan dekor peringatan Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi yang lain. Adrian melepas beban berat memikirkan tugas itu. Maklumlah, dia punya predikat macam-macam di sekolah ini. Dia menjadi ketua redaksi Wahana Mancaksa, nama magengnya ya. Terus ada rubrik namanya Propsis, problem siswa. Kalau siswa punya masalah apa saja bisa curhat di situ. Yang mengasuh rubrik itu saya. Tapi di sini namanya bukan nama saya. Dengan agak tergesa, Adrian lari ke kamar kecil. Ya, kamar kecilnya. Ketika akan kembali ke ruang labkom, di depan perpus, di depan perpus, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depannya telah berdiri gadis cantik yang semalam hadir dalam mimpinya. Hai, Adrian ya. Gadis itu menyapa ramah. Hai juga, ragu dan gugup Adrian menjawabnya. Ia bingung dan heran karena gadis itu tahu namanya. Padahal swear, Adrian baru detik ini ketemu gadis secantik itu. Enggak juga sih, ini kan yang kedua. Bukannya yang pertama dalam mimpinya semalam. Kok bengong sih? Gadis itu membuyarkan lamunan Adrian. Adrian semakin pusing 7 keliling. Saat itu jam tangan Adrian menunjukkan pukul 5:30 sore. Suasana sekolah benar-benar sangat sepi. Tiba-tiba di depannya berdiri gadis cantik yang berseragam putih-putih, berwajah agak pucat, menyapanya dengan ramah. Aku dari tadi nunggu kamu loh, lembut suara gadis itu. Sorry ya, kamu tahu namaku, kata Adrian agak GR, tetapi merinding juga. Iya, kamu kan top di sini. Anak-anak menjuluki kamu selebritisnya SMP ini. Goda gadis itu. Adrian semakin GR. Kamu sendiri siapa? Adrian mulai bertanya dengan sok ramah. Oh iya, namaku Mayang. Tangan gadis itu disodorkan pada Adrian. Adrian menjabat erat tangan itu, dan tangan itu dingin sekali, seperti tak bertenaga. Aku mau minta tolong nih, tutur Mayang lembut. Mau minta tolong apa? Serga Adrian. Aku anak pindahan. Aku tertarik dengan Propsis Cimading itu. Aku bolehkah ikutan curhat? Tanya Mayang. Oh tentu. Kebetulan besok lusa akan terbit edisi ketiga. Jawab Adrian dengan penuh semangat. Kamu pingin yang jawabannya dimuat atau tidak? Tanya Adrian. Ya dimuat dong, biar aku ngetop kayak kamu, kata Mayang sambil memuji. Sekarang kamu tulis aja curhatmu. Ntar aku sampaikan pada Bu Febri yang asuh rubrik itu. Adrian memberi instruksi kepada Mayang. Aku mau menyampaikan sendiri aja deh. Sekalian aku ingin kenal sama Bu Febri itu. Tapi yang mana sih orangnya? Tanya Mayang penasaran. Emangnya kamu belum kenal? Tanya Adrian. Belum. Aku kan anak baru. Kalau begitu, kamu telepon aja ke telepon Bu Febri. Kamu langsung curhat kepada Bu Febri. Lagi
Lagi-lagi Adrian memberikan instruksi kepada Mayang. Oh ya nih, kamu kelas berapa sih? Adrian bertanya kepada Mayang dengan perasaan penuh penasaran. Tebak aja sendiri, ntar kamu juga tahu. Mayang bertekad-tekad. Udah hampir malam nih, ayo kita pulang. Adrian mengajak Mayang yang sepertinya sudah mulai akrab dengannya. Aku mau ambil tas dulu di Labcom, sambung Adrian. Iya, kayaknya aku udah dijemput tuh di luar, timpal Mayang. Tampak Pak Sulis, penjaga sekolah, sudah bersiap-siap akan mengunci pintu lab. Bergegas Adrian berlari kecil, segera mengambil tas di dalam ruangan itu. Terima kasih Pak Sulis. Saya pulang dulu, kata Adrian sambil menenteng tas yang berisi naskah mading yang baru saja diketiknya. Iya, sudah hampir malam, cepat pulang. Nanti ada hantu loh. Pak Sulis menakut-nakuti Adrian. Kalau hantunya cantik, siapa takut? Kata Adrian menjawab sekenanya. Oh ya, Adrian tiba-tiba kembali ingat dengan Mayang, gadis yang baru saja ditemuinya di depan perpus. Tadi katanya mau menunggunya. Tetapi pandangannya saat ini tidak lagi menemukan sosok Mayang. Mungkin Mayang sudah pulang. Segeralah Adrian mengambil federalnya di parkiran dan bergegas pulang. Dulu paling boys itu sepeda pancal federal. Mari Pak Sulis, pulang dulu ya. Assalamualaikum, dari Adrian kepada penjaga sekolah itu. Esok harinya jam istirahat hari Jumat, seperti sekarang ini ya, di ruang OSIS. Assalamualaikum, sapa Dimas membuyarkan lamunan Adrian yang sedang mencatat amal Jumat. Waalaikumsalam, jawab Adrian. Berapa? Tanya Adrian pada Dimas. 3.100 sambil menyerahkan uang receh dari kelas 2E. Jadi zaman dulu juga ada amal Jumat itu. Ada anak baru, namanya Mayang. Cantik sekali, cerocos Adrian. Mayang, kelas berapa? Tanya Dimas heran. Aku juga belum tahu, tapi dia kenal aku kok, kata Adrian sedikit bangga bercampur takabur. Dia kemarin juga sudah ngasih aku alamat. Katanya di Samaan. Tahu Samaan ya? Samaan itu tempat pemakaman umum yang besar di Kaliurang Barat itu. Ya, kuburan lah. Ini juga kuburan ya. Besok antar aku ke sana ya, kata Adrian panjang lebar dan penuh semangat. Dia memang paling tidak bisa lihat cewek cantik. Boleh, jawab Dimas tak kalah semangatnya. Percakapan mereka terhenti ketika Bu Febri masuk ke ruangan itu. Gimana anak-anak, naskah mading besok sudah beres semua? Tanya Bu Febri. Hampir kok Bu, jawab mereka kompak. Oh iya, kemarin itu ada gadis yang telepon ke rumah ibu. Dia curhat untuk dimuat di rupsis. Namanya Mayang, kata Bu Febri. Tetapi kemarin saya lupa menanyakan, dia tidak menyebutkan kelas berapa. Mendengar hal itu Adrian dan Dimas berpandangan penuh arti, lalu keduanya tersenyum. Memang kenapa katanya Bu? Tanya Adrian. Dia itu punya masalah. Kasihan sekali anak itu. Dia kemarin cerita katanya dia itu punya pacar. Terus pacarnya itu selingkuh dengan temannya. Terus dia merasa frustasi, jawab Bu Febri. Terus solusinya bagaimana Bu? Adrian bertanya sambil sibuk mencatat proses Mayang. Jangan ditulis dulu. Saya ingin ngobrol secara langsung dengan Mayang. Oh, Adrian tahu sekarang kalau Mayang ternyata pindah ke sekolah ini karena punya masalah. Tapi boleh juga kalau masalahnya seperti itu, aku nanti mau mendaftar jadi pengganti pacarnya itu. Pikiran Adrian mulai usil.
memang sangat sulit melupakan wajah cantik melankolis milik Mayang. Bahkan nama Mayang saat ini terpahat di seluruh ruang khayal Adrian. Mayang, nama yang sangat bagus. Menurutku nama yang sangat romantis. Umam Adrian. Jika dipanggil nama depannya, wah mesra kedengarannya. Apalagi kalau dipanggil nama belakangnya, yang wah lebih seru lagi. Pikiran Adrian menjadi semakin bertambah nakal memikirkan anak yang baru dikenalnya itu. Pokoknya hari ini aku harus ketemu Mayang. Tapi lagi-lagi Adrian menjadi sangat bingung. Kelas berapa dia? Setelah dia cari-cari, berkeliling di setiap kelas, mulai dari kelas 3A sampai 3G, kelas 2A sampai dengan 2G. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Dan kelas 1A. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Panjangan. Jangan ini yo pendek loh. Setelah dicari-carinya di semua kelas, mulai dari kelas 3A sampai 3G, kelas 2A sampai 2G, dan 1A sampai 1G, ternyata tidak ada seorang pun yang kenal dengan nama itu. Adrian tidak kurang akal, dicarinya di daftar nama, seperti sekarang kan ada daftar nama di kantor itu ya. Dicari di daftar nama Mayang tidak juga kunjung ditemukan oleh Adrian. Wah, mungkin belum ditulis, pikir Adrian, karena dia kan anak baru. Pikiran Adrian masih dipenuhi rasa optimis. Adrian bahkan memberanikan diri bertanya kepada wakil kepala sekolah, tanya kepada urusan kurikulum Pak Imam, tetapi semuanya nihil. Hasilnya nihil, semuanya tidak tahu. Tiba-tiba kembali perasaan Adrian menjadi sangat tidak enak. Jangan-jangan Mayang memang bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Setelah mencari-cari Mayang ke seluruh penjuru sekolah tidak juga ketemu. Adrian kembali ke ruang OSIS. Dilihatnya tempat itu sudah sangat sepi. Terlambat nih. Maka dia cepat-cepat mengambil wudhu dan segera menuju ke musola untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah. Setelah selesai berwudhu, dengan pikiran yang dipenuhi tanda tanya, ia mengikuti istighosah yang dipimpin oleh Pak Imam. Ini memang kegiatan OSIS yang terbaru. Setelah begitu banyak kejadian ganjil di sekolah ini, sering ada anak yang pingsan, maksudnya kesurupan ini. Ya, dulu banyak anak kesurupan di sekolah saya. Sering ada anak yang pingsan bahkan kesurupan tanpa jelas asal muasalnya. Ditambah lagi dengan perkenalan Adrian dengan Mayang yang tidak jelas dia sebenarnya kelas berapa. Esok harinya hari Sabtu, jadi ini peristiwanya 3 hari aja. Hari Sabtu pukul 11 siang setelah usai acara Isra Mi'raj, pengurus OSIS berkumpul di ruang OSIS untuk memantapkan penerbitan mali besok. Riuh rendah suara mereka, Adrian digojok habis-habisan oleh teman-temannya. Makanya Adrian, kalau pulang sekolah itu jangan malam-malam. Kalau ditemui hantu, rasain lo, goda habis. Hahaha. Tawa mereka meledak. Namun Adrian tidak ikut tertawa. Dia justru ingin membuktikan ke rumahnya. Dia sudah diberi alamat oleh Mayang
bahkan dia sudah menghafalnya di luar kepala. Sore hari Sabtu berarti apel ya, biasanya kalau apel kan hari Sabtu. Ada yang pernah apel? Sore hari pukul 4 sore, cuaca sangat cerah, Adrian sudah janjian dengan Aris untuk ke rumah Maya. Ternyata benar, tidak sulit untuk menemukan alamat itu. Rumah di depan mereka sesuai dengan alamat yang diberikan Maya. Rumah itu sangat megah, besar, dan bagus, mirip rumah-rumah yang dia lihat di sinetron. Dengan langkah mantap, Adrian dan Aris membuka pintu pagar besar yang tidak terkunci itu. Muncul di balik pintu rumah mewah itu seorang wanita setengah baya tersenyum santun kepada kedua cowok itu. "Permisi Bu," kata Adrian dengan penuh kesopanan. "Oh iya, silakan Nak. Ada perlu apa ya?" tanya wanita itu masih dengan ramah. Apa benar Bu, ini rumah Maya?" tanya Adrian ragu-ragu. Mendengar pertanyaan itu, wanita itu seolah-olah mendengar suara yang sangat mengagetkan. Wanita itu menjadi tertegun sejenak. "Benar Nak, kamu siapa?" agak gugup wanita itu bertanya. "Mari masuk dulu." Wanita itu seakan menyadari kalau sejak tadi tamunya belum dipersilakan masuk. Adrian dan Aris masuk ke ruang tamu dengan penuh takjub karena dilihatnya di ruangan yang sangat luas dan serba mewah itu ada potret gadis yang ditemuinya, yaitu potret lukisan Mayang, gadis yang sangat cantik dengan senyum tipis mirip senyum Mona Lisa. "Mayangnya ada Bu?" tanya Adrian kemudian. Tiba-tiba wanita setengah baya itu memandang dengan tatapan yang sendu, seakan menyimpan duka yang teramat dalam. Dengan tali sendu, wanita yang ternyata mamanya Mayang itu menjelaskan bahwa putri satu-satunya itu sebenarnya sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Ternyata benar. Jadi benar kata teman-temannya bahwa yang ditemui kemarin itu sebenarnya arwah Mayang yang gentayangan. Menurut mamanya Mayang sebenarnya memang akan pindah ke sekolah ini. Akan tetapi sebelum niat itu terwujud, dia sudah meninggal dunia. Sebelumnya Mayang sakit hati dan frustasi karena ditinggal pacarnya selingkuh. Dalam kondisi seperti itu, Mayang menjadi bermata gelap ketika ia disodori pil-pil setan oleh temannya di Surabaya. Jadilah ia seorang peminum pil-pil laknat itu. Ia menjadi pecandu yang sangat parah, bahkan akhirnya sampai overdosis dan nyawanya tidak tertolong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumam Adrian dan Aris setelah diberi informasi oleh mamanya Mayang. Sesampai di rumah, setelah sholat, Adrian mendoakan dengan tulus agar arwah Mayang tenang. Semoga arwah Mayang tidak gentayangan. Ia ingin menyampaikan kepada teman-teman remajanya bahwa pil setan adalah musuh utama kita. Kaum remaja, pil setan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah, justru mengantar kita cepat sampai ke alam kubur. Kasihan Mayang. Semoga korban akibat pil-pil laknat itu tidak bertambah lagi, terutama di SMP ini. Tamat. Banyak kalau pacaran, dan zaman dulu juga banyak narkoba yang saya ceritakan, apalagi sekolah saya kan dekat terminal. Itu sampai saya kesini itu juga masih ada yang mengedarkan, biasanya di terminal memang kadang-kadang awalnya diberikan gratis, kemudian disuruh beli, ya namanya LL, pil LL,
Bu. Hah? L1. L1. Itu L2 itu. L2. LL. Lexotan apa itu loh singkatannya aslinya ya. Lele. Nah itu ada yang menyebut iwak lele ya. Untuk menyamarkan itu namanya iwak lele. Dan ternyata di terminal itu antara pengedar dan intel ya. Intel itu polisi yang memang menyelidiki pengedar maupun korban ya. Itu pernah sekolah saya itu didatangi polisi yang ditugaskan di BNN. BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional. Itu kantornya di Jalan Maijen Suwono.